Hai guys, welcome back to jalan-jalan kita. Nah, jalan-jalan kita hari ini kita nggak usaha ataupun tempat kuliner, tapi kita mau tur kampus Universitas Bina Dharma. Nah, daripada penasaran, kita langsung masuk aja yuk. Nah, sebelum kita masuk, harusnya kenalan dulu ya. Take my hand and follow me. Follow you in my fantasy. Something gorgeous, something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Follow you in my fantasy. A place we meet, our place to be. Follow you in my fantasy. Oke teman-teman semuanya, hari ini Feby nggak sendirian karena Feby dari marketing Universitas Bina Dharma ada Victory. Halo Victory. Halo Feby. Iya, hari ini kita mau keliling-keliling kampus dulu ya, boleh ya? Biar kita kasih tahu sama sobat bidar di rumah yang belum sempat mau keliling kampus karena masih kuliah online. Boleh. Langsung aja, pertama kita mau kemana dulu? Boleh, nanti kita dari sini kita ke ruang ketua program studi dulu. Iya. Kemudian nanti kita jalan-jalan ke KPM. Kita naik ke lantai atas. Oke, langsung aja yuk. Boleh? Jadi nanti kita mungkin mampir ke ruangan DSTI dulu. Iya. Ini ruangan apa ya? Kalau ini ruangan wakil rektor bidang riset teknologi dan inovasi kita. Kemudian di sebelah kanan kita ada ruangan direktur sistem dan teknologi informasi. Jadi servernya Bina Dharma ada di sini. Ada di sini ya. Iya. Kemudian programmer kita juga ada di Ada di sini. sini semua ya, Bu, ya? Iya. Yang ngurusin masalah e-learning juga di sini Iya, sistemnya Bu, ya? benar. Semuanya di sini. Jadi IT kita semuanya ada di sini. Jadi langsung lingkupnya di ruang kaprodi sama dekan ini ya. Iya, kalau ini kita sudah masuk ke ruangan ketua program studi. Kemudian ada juga ruangan dekan di sini. Semua dekan fakultas sama kaprodi program studi semuanya ada di sini. Iya, benar, semuanya ada di sini. Jadi, tapi kan karena kita lagi kondisi pandemik, jadi dibatasin untuk jumlah yang berinteraksi di ruangan. Ya langsung lanjut, kita kemana lagi nih? Kita ke ruangan KPM di depan. Oke. Di depan jadi ada ruangan pusat pelayanan mahasiswa sama untuk penerimaan mahasiswa baru. Ruangannya di depan. Iya, pelayanan mahasiswa sama Iya. yang mahasiswa baru yang mau daftar bisa langsung ke Bisa sini langsung. ya Bu ya. Ini ruangan PPM, jadi Iya. pusat pelayanan mahasiswa aktif itu semuanya di sini. Di sini ya Bu. Ya, alumni juga di sini. Yang mau ngurus KHS atau KRS, Iya. KRS bisa di sini juga ya Bu. Semuanya bisa di sini. Nah, untuk di sebelah itu untuk penerimaan mahasiswa baru. Yang mau bergabung ya Bu ya langsung bisa. Ya, nanti Tanya-tanya juga boleh ya Bu? Boleh. Kita layanin semua ya. Silakan. Jadi nanti kalaupun ada yang nggak sempet datang langsung ke Bina Dharma, bisa juga nanti pendaftarannya lewat online. Ya langsung ke website kita aja. Iya. Langsung masuk ke website Bina Dharma. Benar. Jadi nggak harus datang ke sini kan? Jadi mempermudah buat mahasiswa yang di luar kota ya Bu. Benar sekali. Oke, Kita mau kemana lagi? langsung kita langsung ke lantai 7 Lantai 7 boleh. untuk melihat sekretariat kita ada. Even know why we're still on the opposite side. Maybe we cross the line. Oh, you would make me cry. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai aja webinar kita hari ini. Sebelum memulai, saya akan buka dengan pantun seperti biasanya agar kegiatan webinar kita lebih bersemangat lagi hari ini. Buka puasa makan kue talam, Cakep, kuenya tinggal satu, cakep. malah terjatuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun lagi? Wah. Matahari terik bersinar, Cakep, panasnya terasa seperti menyengat. cakep. Selamat datang peserta webinar. Meski berpuasa, tetap bersemangat. Mantap. Betul sekali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali melalui media virtual meeting dalam acara webinar nasional series ke-6 tahun 2023. Webinar nasional pada hari ini bertemakan teknologi games untuk senam kognitif lansia. Webinar nasional series riset grup Fakultas Sains Teknologi hari ini merupakan bagian gelaran webinar nasional yang berkelanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023. Perkenalkan, saya Iin Seprina MKOM yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Webinar nasional series riset grup Fakultas Sains Teknologi hari ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Sains Teknologi, Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom, MMSI, MKM, Koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System, dan Data Science, Bapak Esok Prof. Leon Abdillah, MM, MTA, CDM, serta rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, konsultan, pegawai swasta, serta pegawai pemerintahan lainnya yang sudah menyempatkan hadir pada virtual meeting hari ini yang berasal dari 11 institusi. Di antaranya adalah Universitas Bina Dharma, STIMIK Dharma Wacana Kota Metro, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, STAI Al Muhammad Cepu, SMK Ma'arif NU 01 Ketanggungan Brebes, Universitas Dinamika Bangsa, Jambi, Universitas Negeri Makassar, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Jakarta, SMKN 1 Gelombang, Palembang, Bapenda Kabupaten Muara Enim, PT Semen Batu Raja, TBK. Alhamdulillah, peserta webinar hari ini seperti peserta webinar series sebelumnya itu terwakili dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan keberkahan acara webinar nasional pada hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Atas sambutan sekaligus membuka acara webinar nasional hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabdi, Eskom, MMSI, MKM selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih Ibu In. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen,
yang saya hormati dan Ibu narasumber yang sudah hadir, Ibu Nita yang saya hormati dan Pak Leon sebagai moderator yang saya hormati juga, Ibu Iin yang selalu hadir dan ceria dengan pantun-pantunnya yang luar biasa. Baik, hari ini sesuai agenda kita, webinar series Pak Riset Group seri ke-5 ya, Win ya? Keenam. Ke-6 Pak. ya. Nah, yang sudah ke-6, jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini di majelis ilmu yang kita hadirkan secara virtual itu menambah ya ibadah kita, menambah pahala kita untuk tetap belajar sambil beribadah gitu ya. Atau juga sharing ilmu mungkin dari Ibu Nita nanti menjadi satu ladang ibadah juga yang positif di bulan Ramadan ini. Ya, hal ini harus terus dilakukan sebagai satu tujuan untuk menciptakan environment akademik yang kondusif, ya, sebagai juga ajang untuk unjuk eksistensi kita, sharing pengalaman, sharing ilmu, gitu ya, dan tak lupa juga sebagai bagian dari promosi, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum terpanggil nih hati nuraninya untuk sharing ilmu, mungkin segeralah untuk mendaftarkan diri ke Ibu Iin atau Pak Leon nanti untuk diagendakan di webinar berikutnya. Baik, kelihatannya menarik nih hari ini. Saya merasa dengan membaca judul yang Ibu Nita nanti akan bawakan ya dalam acara webinar ini, ya kita sedang menuju ke lansia, tapi mungkin perlu juga ya biar lansia ini walaupun usia lansia gitu tetap produktif ya. Jadi casing boleh tua tapi semangat harus muda ya Pak Leon ya. Betul. Jadi jangan udah tua loyo gitu ya. Nah ini ya. Jadi kita tetap semangat ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan dan menjadi satu catatan penting untuk kita, karena memang kita ini walaupun saat ini mungkin masih tergolong muda, tapi kita sedang menuju ke lansia. Nah, manakala nanti pengalaman dari Bu Nita ya dalam tesisnya ya ini, kalau nggak salah ini penelitiannya Bu Nita S3 katanya ya. Ya, betul. Nah, jadi ini bisa menjadi satu rekomendasi. Mungkin saat ini kita belum bisa kasih info mungkin artinya buat kita sendiri, tapi mungkin untuk orang tua kita atau saudara kita, famili kita yang saat ini sudah lansia menjadi pengetahuan yang bagus gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar, dan webinar hari ini pada tanggal 29 Maret secara resmi saya buka. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tata Sutabdi Eskom MMS IMKM yang telah membuka acara webinar nasional pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara inti pada hari ini yaitu penyampaian materi oleh yang terhormat Ibu Nita Rosa Damayanti PhD dan akan dipandu oleh Bapak Leon Abdillah selaku moderator dan sekaligus memandu sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Bapak Esok Prof. Leon Abdillah MMT SCDM saat ini adalah seorang dosen dan peneliti di Fakultas Sains Teknologi pada program studi Sistem Informasi Universitas Bina Dharma. Grup riset beliau yaitu Enterprise System. Bapak Leon juga saat ini sebagai koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System dan Data Science di Universitas Bina Dharma, reviewer Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikbud Ristek, asesor beban kerja dosen, sertifikasi yang diikuti antara lain adalah Digital Marketing BNSP, MTA, Microsoft Technology Association, penghargaan yang pernah didapat The Second Best Oral Presenter, ICBS 2018
2022 di Ambon, Piagam Penghargaan LL Dikti 2 Based on Sinta 2021, Excellent Paper AICST Penang, Malaysia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan akan dipandu langsung oleh Bapak Leon. Kepada Bapak Leon, disilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Iin atas kesempatannya. Eh, pada seri kali ini yang ke-6 kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Nita Rosa Damayanti ya. Sebelumnya saya coba perkenalkan terlebih dahulu. Bu Nita ini adalah tadinya dosen vokasi kalau nggak salah Bu Nita ya. Kemudian lanjut studi ke Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Alhamdulillah tahun 2022 tamat dari jurusan Visual Informatik. Nah, dulu waktu kuliah Bu Nita ini juga cukup intens sama saya ya ngobrol-ngobrol terkait publikasi, risetnya. Alhamdulillah berhasil ya tahun 2022 tamat. Balik lagi ke Bina Dharma, kemudian dimigrasikan ke Prodi SI Bu Nita ya. Iya. Welcome Bu Nita ya. Jadi kita sekarang di keluarga besar Desinformasi dan alhamdulillah berkesempatan Ibu Nita ini juga sudah pernah jadi moderator ya, memoderatori Pak Dekan tahun lalu. Tahun ini Bu Nita sudah jadi Kaprodi. Kebetulan di program studi Sistem Informasi. Mungkin tanpa berpanjang lebar, nanti 1 jam ke depan Bu Nita akan memaparkan hasil riset beliau terkait teknologi games untuk senam kognitif lansia. Dan nanti setelah ada selesai presentasinya, baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik Bu Nita, nah ini kebetulan di bulan puasa ini, alhamdulillah masih tetap semangat ya. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Pak Leon. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Marhaban ya Ramadan. Baiklah, hari ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi juga ilmu bersama-sama tentang teknologi games untuk senam kognitif lansia. Sebenarnya lansia ini dikategorikan dengan nanti akan ada yang namanya demensia kalau di dalam ilmu kesehatan. Demensia ini merupakan gejala menurunnya daya ingat, berpikir, perilaku juga tentang emosi, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rollingnya kognitif pemikiran, kita mudah untuk lupa atau ada jadwal nih kita lupa, biasanya itu sudah menurun tingkat kognitifnya. Dan kemudian hilangnya kapasitas intelektual pada demensia tidak hanya terjadi pada memori, tetapi juga terjadi pada kognitif dan kepribadian diri. Salah satu upaya pencegahan penurunan kognitif ini pada demensia adalah dengan melakukan senam otak. Jadi dari itu penelitian saya melakukan senam otak menggunakan teknologi games karena sekarang pada saat ini teknologi memang semakin berkembang dan semakin menarik untuk dipelajari. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang sudah berumur, walau muda dan sebagainya itu pasti menggunakan handphone, tablet, dan teknologi lain sebagainya. Misalnya contoh saja mereka lihat YouTube tentang pengajian atau tentang informasi yang lain. Itu juga biasanya dilakukan oleh para lansia dengan penelitian yang saya telah lakukan. Oke, di sini ada di dalam Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, World Health Organization, Kesehatan Dunia, menggolongkan lanjut usia ini menjadi 4, yaitu usia pertengahan,
middle ini dikategorikan pada umur 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia yang namanya elderly itu ada di usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua atau old yang dikatakan old itu pada usia 75 sampai 90 tahun. Dan usia sangat tua, very old, itu di atas 90 tahun. Oke, di sini ada normal aging. Everyone experience like cognitive change during aging. Di mana ini adalah gambar dari normalnya aging sampai ke demensia tingkatannya dari atas hijau, di mana ini adalah normal, menurun lagi dengan yang namanya MCI, mark ini adalah pertengahan dari lansia, di mana di pertengahan inilah lansia itu akan mengalami beberapa banyak faktor kognitif. Jadi sebelum dia masuk di moderate atau sedang ini dan moderate severe atau sedang parah dan severe ini adalah parah, kita akan melatih lansia itu di mild ini. Karena bukan berarti pelatihan ini menjustifikasi bahwa dengan pelatihan senam otak Nita ini akan tidak masuk ke dalam moderate. Pasti ada salah satu atau masih ada orang tua yang menurun tingkat kognitifnya. Tapi setidaknya dengan pelatihan senam otak kita mencegah penurunannya ini. Maksudnya jangan sampai langsung menurun merosot seperti itu. Dengan mal ini pertengahan, jadi penelitian Nita ini mengarahkan ke mal ini pertengahan sebelum lansia ke moderate, severe dan severe menjadi demensia. Jadi di pertengahannya, di usia pertengahan, Nita melakukan penelitian senam otak agar mencegah paling tidak sedikitnya lansia yang mengalami moderate sampai ke demensia. Oke, next. Di MAL ini artinya mild cognitive impairment, di mana mild cognitive impairment ini adalah pertengahan lansia tadi, pertengahan kognitif lansia. Di sini sudah mulai ada penurunan kognitif nih. Oke. Sorry ini sebelah kanan ini adalah bahasa Malaysia, di mana penurunan kognitif ingatan lansia ini yaitu mengganggu kehidupan seharian. Misalnya berpikir lebih perlahan, keupayaan untuk belajar, dan emosi. Jadi pengertian dari lansia juga ialah seseorang yang telah memasuki usia 50 tahun ke atas, yang mana tadi kita ada range-nya usia, Nita mengambil mark pertengahan. Oke, kognitif, permasalahan lansia ini ada di kognitif dan emosi. Nita mengambil mark cognitive impairment dan permasalahannya yang terjadi di kognitif dan emosi, di mana satu proses pemikiran, ingatan, creativity, dan kesehatan mental ini adalah kognitif dan emosi. Mengapa emosi? Biasanya orang yang sudah mengalami mild cognitive impairment itu terkait juga dengan emosinya, dengan emosi yang tidak stabil. Ini ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi ini boleh seperti mereka tuh merasa gembira, marah kepada seorang, atau mereka tuh takut dengan diri mereka sendiri. Oke, next, dari permasalahan middle mild-nya ada permasalahan lansia, penurunan ingatan ini adalah Nita mengambil mild cognitive impairment, dan permasalahan lansia itu di kognitif dan emosi. Dari sini ada terapi yang dapat digunakan untuk lansia ini
senam otak, pendekatan terapinya, di mana saya menggunakan pendekatan terapi kenangan yang namanya reminiscence dan teknologi permainan. Reminiscence ini ialah terapi untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa lampau atau pikiran yang menyenangkan perasaan. Terapi reminiscence ini ialah seperti karena usia-usia yang dulu terapi kenangan yaitu lagu-lagu dahulu. Sudah itu ada benda-benda yang dahulu di mana ada panci, teko yang zaman dulu dan pakaian zaman dulu itu Nita masukkan untuk ke pembangunan teknologi dan permainan agar pendekatan kognitif dan emosi ini melatih senam otak lansia yang mengalami pertengahan penurunan ingatan lansia. Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana sih bisa kita mengetahui kita itu di dalam middle, pertengahan, dan kita masuk di kategori demensia, di World Health Organization itu ada pengujiannya, ada tesnya, di mana memang di hospital juga ada MMSE, Mini Mental State Examination. Ini biasanya dikasih oleh dokter kepada yang mengalami tadi, yang mengalami kepada orang pertengahan tadi atau sebelumnya yang mengalami penurunan ingatan. Mereka akan mengisi nih orientation, years, session, tahun berapakah sekarang? Nanti di sini ada poin-poinnya nih. Bulan apa sekarang? Itu akan ditanyakan di mana kota Anda, di mana Anda berada sekarang. Dan juga akan ada yang namanya attend registration, di mana ada nanti disuruh buat apple, table, seperti itu. Dan attention and calculation, mereka akan menghitung dari 100, dikurang lagi 93, 86, seperti itu. Dan recall, pengulangan. Kita menyebutkan 3 benda dan mereka akan mengulanginya. Nah, ada language, dan juga ada juga gambar. Di sini mereka akan menggambar. Bagaimana kita akan melihat skor ini? Ini sudah ada memang kalau 24 sampai 30 yang di bawahnya nih MMSE scoring, no cognitive impairment, berarti dia tidak mengalami kognitif. 18 sampai 23 nilainya mild cognitive impairment, dia berada di pertengahan kognitif. itu. 0 sampai 17 never cognitive impairment, di mana dia mengalami kognitif yang parah. Ini akan ditotalkan. Oke, next. Ini banyak berita-berita di mana ada menurut Kementerian Kesehatan dan juga World Health Organization, 66 juta mengalami penurunan daya ingatan. Oke, ini adalah penelitian terdahulu di mana memang ada permainan-permainan yang digunakan untuk melatih kognitif lansia. Ada neurofeedback, permainan show, egocentric, smart cuber, permainan dapur dan memasak, musik, dan ada bowling juga, ada Lumosity. Tetapi di penelitian saya ini, saya menggunakan pendekatan reminiscence dan juga saya meneliti tentang kognitif dan emosi. Kalau yang di sini mereka ada di memori saja atau di kognitif, ada di kesehatan, ada di memori episodik. Oke, ini adalah pembangunan games yang telah saya bangunkan dan sudah saya uji coba kepada warga lansia yang mengalami mild cognitive impairment.
kognitif pertengahan, di mana yang pertama ini saya membuat mini mental state examination, yaitu yang tadi, yang ini, yang pengetesan uji coba tadi, apakah mereka masuk di mild atau penurunan atau tingkat demensia. Ini saya jadikan teknologi. Oke, next. Saya ada 3 pembangunan, di mana pertama permainan puzzle kenangan. Mengapa saya menggunakan puzzle? Karena puzzle ini dapat membuat kita berpikir karena kartu ini bisa dibolak-balik, di mana harus mencari yang sama. Saya menggunakan gambar-gambar lama, yang mana ini adalah pendekatan reminiscent tadi, pendekatan terapi kenangan masa lalu. Saya menggunakan teko dan lain sebagainya. Permainan eksplorasi kenangan, permainan eksplorasi kenangan ini yaitu saya membuat ada level-levelnya, di mana dia akan memasuki rumah kampung. Rumah kampung itu kan karena permainan saya menggunakan pendekatan reminiscent kenangan, saya menggunakan rumah kampung seperti film Upin Ipin itu, karena kita kan pasti orang-orang kampung yang taunya oh ya, rumah kampung menyenangkan, ini apa, flashback lagi ke masa-masa yang itu. Dan ketika mereka masuk rumah, nanti di rumah itu, ini hanya sebagian saja yang saya screenshot, nanti di rumah itu mereka melihat apa namanya, banyak-banyak benda-benda lama. Disitulah mereka akan mengeksplor benda-benda itu, baru akan ada gamesnya. Di sini saya contohkan satu games yang mana silakan berikan apa yang kamu lihat di rumah tadi. Mereka akan berpikir apa saja sih yang mereka lihat di rumah tadi. Ini ada setrika lama, ada juga tempat menjahit, ada lampu. Yang ini yang permainan eksplorasi kenangan. Ada juga musik kenangan. Jika mereka tidak mau main games, saya membuat juga musik kenangan. Mereka dapat emosi tadi, yang mana kognitif dan emosi, mereka dapat mendengarkan lagu-lagu lama yang dapat membuat mungkin mereka dapat senang dan lain sebagainya. Ini juga saya uji coba dengan positif dan negatif efek. Kemudian saya menggunakan diary. Diary itu template dengan diarinya lansia yang saya gunakan untuk uji coba tes ini. Dan juga saya menggunakan SPSS juga untuk peningkatannya. Kalau positif dan negatif efek itu ialah untuk melihat seberapa positif dan negatifnya emosi mereka ketika bermain. Dan juga kognitif, ada uji coba kognitif yang saya gunakan, dan juga saya menggunakan alat dari kedokteran juga kemarin untuk uji cobanya. Dan alhamdulillah hasil yang saya dapatkan disetujui dan boleh menjadi penelitian. Oke. Ini adalah kesimpulannya, bahwa lansia yang mengalami kemerosotan atau kognitif ringan ini harus melakukan pelatihan agar kognitif dan emosi ini lebih baik lagi. Permasalahan yang terdapat pada lansia ini perlu perhatian khusus, di mana teknologi permainan mampu mempengaruhi emosi positif dan meningkatkan kognitif, akan tetapi perlu pelatihan terus-menerus. Di lansia ini kita harus melatih terus-menerus, mungkin dengan membaca, olahraga juga, karena saya di teknologi, makanya saya mengcombine di mana pelatihan kognitif itu dengan teknologi. Ini adalah lansia yang saya uji coba, banyak lagi kan. Ini adalah sebagai
contohnya saja, saya menggunakan tablet. Kenapa saya menggunakan tablet? Karena lansia ini kalau kita gunakan handphone ada yang faktor matanya atau lain sebagainya. Kalau gunakan tablet itu besar, mereka bisa interaksi dia dengan tablet itu lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk mereka screen itu touch-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali Bu Nita ya. Karena sunatullah kita semua nanti akan menuju insya Allah ke sini kalau diberi umur panjang ya. Jadi kita juga mungkin dari sekarang iseng-iseng boleh koleksi game-game tadi Bu Nita ya. Iya, Ini Pak. Boleh. mirip-mirip untuk nitip anak kecil juga itu yang mencocokkan. Tapi biasanya Iya. kalau anak saya itu dia ada gambar terus dihitung. Terus Oke. dibandingkan mana yang lebih kecil, lebih besar, seperti itu. Hmm. Oke, baik. Alhamdulillah ya, ini suatu insight baru buat kita di tengah hingar-bingarnya chat GPT ya. Jadi kita jangan lupa bahwa suatu masa kita juga akan memasuki fase elderly, old tadi ya. Bahkan kadang-kadang sekarang kita juga sudah mulai lupa-lupa sedikit gitu ya. Ibu ini nih kadang-kadang kalau jam 3 udah lupa nih, udah buka katanya, belum kata kita kan. Kakek, entah nenek, entah mertua ya, atau kakak ipar yang sudah lebih dewasa dari kita. Nah, itu silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan Bu Nita. Ini masih fresh. Karena ini Bu Nita baru tamat tahun 2022 Bu Nita ya. Iya, Pak. Boleh di chat di Pak chat Tata box tuh, ya. raise hand. Oke, Pak Tata sudah raise hand. Silahkan Pak. Ya, baik. Makasih Pak Leon. Ya, menarik ya. Pembahasan Bonita ini memang benar-benar ini ya, penelitian ini. Ya. Betul sekali. Nah, saya suka main game juga nih, Bonita, tapi yang versi metaverse kayak Roblox. Pernah dengar nggak ya? Iya, Ya. iya, Pak. Apa tuh? Ada Roblox, ada satu lagi nih yang lagi in sekarang nih. Aduh, untuk meyakinkan bahwa ini benar apa enggaknya, karena saya udah lakukan. Nah, mungkin nanti Bu Nita bisa memberikan keyakinan gitu. Ketika memang, oh ini ternyata benar, oh ini salah misalkan. Nah, berarti saya harus ngurangi atau harus terus main game atau harus, kalau baca sih mungkin sudah menjadi habit ya, membaca gitu. Itu saja pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tata. Bu Nita mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Ini ada satu lagi pertanyaan. Iya, dari Prof. Isna nih. Iya, dari Prof. Isna. Saya bacakan aja ya sekalian ya. Ya, oke, Oke, Pak. welcome Prof. Isna ya. Alhamdulillah bisa join. Prof. Isna ini Direktur Pasca kita ya. Prof. Isna ini riset Bu Nita ini juga terkait dengan grup harmoni kita Bu Nita, Bu Isna ya yang ada di Pasca. Jadi saya Bu Nita juga tim harmoni yang sama Pak. Itu sama kayak Roblox itu, tapi dia Smart Cuber namanya, Pak. Itu Smart juga Cuber, bisa ya. di-download karena kan yang Metaverse tadi itu masih umum. Kalau kayak Smart Cuber itu sudah diteliti yang mana untuk mengurangi kognitif lansia. Ada juga yang namanya Lumosity, Pak. Lumosity itu juga bisa kita download. Kenapa Kak Nita membangun sebuah terapi senam otak dengan games yang Nita namakan dengan emo games namanya? Nah, karena di sini penelitian-penelitian terdahulu, jika yang Nita lihat, mereka tidak menggunakan pendekatan terapi kenangan. Nita mendapatkan itu dari rumah sakit dan juga kesehatan. Ternyata ada terapi kenangan untuk kognitif dan lansia. Ini Nita combine, Nita ikuti dengan teknologi juga, Pak. Jadi Nita menggabungkan terapi kenangan tadi dengan games juga. Ya, Untuk yang rollbox tadi itu boleh untuk kita pelatihan kognitif. Dan juga ada memang betul pelatihan kognitif ini digunakan untuk kita selalu membaca, apalagi membaca Al-Qur'an itu udah ada penelitiannya, Pak, untuk kita membaca Al-Qur'an. Kemarin plan-nya Nita sebenarnya itu
tasbihnya itu yang masih mempengaruhi bagaimana nanti tajwidnya, ini apa namanya, harokat 2 rakaat yang itu nah yang masih Nita pelajari, makanya Nita membalikkannya dengan terapi kenangan karena ada Ya. terapi reminiscence yang bisa digunakan untuk teknologi senam otak. Memang untuk memperkuatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Itu sudah banyak survei-survei yang membuktikan bahwa membaca Al-Quran itu membuat kognitif kita lebih bagus lagi. Kemudian ketika waktu Nita penelitian dahulu, di awal dari penelitian, Nita mau lihat nih kegiatan aktivitas apa sih yang membuat lansia ini apa namanya ke arah kognitif, dan ternyata memang 85% dari situ mereka itu suka mengaji seperti itu. Sholat yang itu memang keagamaan, kerohanian. Dan juga yang kedua ada macam seperti berkebun, itu juga menjadi aktivitas yang mereka sukai. Selanjutnya Nita masukkanlah dengan kenangan tadi, terapi kenangan tadi. Ternyata ini juga menarik bagi mereka karena kayak misalnya Nita cari yang benda-benda zaman lama dulu dan musik itu Nita taruh, dan kami juga merekod bagaimana pengalaman mereka menggunakan itu. Iya. Itu Pak. Ya takutnya ini terapi kenangan ingat mantan takutnya. Ya, Nah, itu kalau Pak Tata itu. jadi 3 minta harus ada rai mantan ya. Ya, Pak Tata lumayan banyak makasih. mantannya. Iya. Oke, Prof. Isna, untuk Prof. Isna nanti boleh diinstal aja nggak apa-apa, ada Nita nanti bagikan share Boleh. gamesnya boleh diinstal. Tapi kalau dari kedokteran ini nih lembarannya, dan lembaran ini Nita jadikan teknologi seperti yang ini, yang awal nih, soalan 1. Terakhirnya ada nilai nih, dia masuk di normal nanti atau kognitif atau demensia. Nanti boleh nih tak bagikan aplikasi ini untuk di-download, nanti boleh dites juga, boleh mainkan ini puzzle kenangan. Karena ini juga sudah di hak patenkan oleh Prof. Nita kemarin karena ini adalah Project sebagian Nita ya. ya sebagian dari penelitian emu game, dan ini diterapkan di Selangor, Malaysia untuk apa namanya lansia-lansia di sana. Tapi kalau di sini Nita belum menerapkan karena belum ada teman-teman. Mungkin nanti Itu Pak penelitian Leon, kita kan, rencana penelitian ya kita Bu teman-teman Nita. penelitian nanti mungkin bolehlah karena Kita tambah fiturnya nanti. iya Pak, karena di Rumah Sakit Miria itu ada tempat Ya, mereka betul. dinaungi untuk lansia di sana. Sama Minta ada panti ada jompo tulisan. yang di situ juga ada kan? Iya Pak. Heeh. Mereka kan melakukan kegiatan seperti apa namanya, karena mereka Kristen, mereka buat untuk apa Ibadah ya, ibadah. pengendal itu ya Pak ya, yang Ya, jahitan itu untuk rajutan. rajutan, Ya, mereka ini juga buat seperti itu. Kalau di sana sudah Nita survei ke sana juga, mungkin nanti kita lanjutkan lagi penelitian ini Pak. insya Allah. Oke. Kalau nggak salah saya bisa nambahkan sedikit itu terutama buat kita ini ya yang udah 40 50 itu jangan berhenti beraktivitas yang biasa Ya. kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang hobi berkendara itu diteruskan, tapi jangan ditingkatkan frekuensinya istilahnya begitu. Iya, benar Ah, Pak. atau yang hobi membaca diteruskan, atau yang hobi menulis tetap diteruskan aktivitas itu. Jadi jangan sampai kita wah udah nggak mau lagi. Nah, itu yang langsung tiba-tiba capek. Ngedrop. Iya, contohnya aja kalau kita sakit ya. Oke, kalau kita sakit kan berarti kita istirahat. Nah, pada hari kedua itu mulai kepala berat segala macam ya. Nah, tapi kan karena kita masih ada keinginan, kita bangkit lagi. Nah, itu maksudnya jangan sampai diturunkan. Jadi kalau terbiasa nulis, terus aja nulis, targetkan gitu. Apakah sehari 1 paragraf minimal. Sebaliknya yang hobi berkendara nggak apa-apa dia. Seperti ayah mertua saya itu dia suka berkendara. Jadi sehari itu mungkin
bolak-balik 10 kali ke rumah itu ya. Jadi kalau ada apa tuh keponakan minta apa langsung dia. Enggak kami larang karena itu tadi untuk biar aktivitas dia seperti biasa. Seperti itu kalau yang saya dapat ya. Ini alhamdulillah ada Betul. tambahan lagi dari psikologi Bu Nita ya. Ini dari Ibu Mutia Mawardah. Ya, ini Sakinah Ya. Mawaddah Marohmah Bu Mutia ya. Izin Ibu Dokter Nita katanya, apakah penggunaan games memerlukan kontinuitas kebersenambungan terus-menerus maksudnya ya? Apakah ada tingkatan level dalam games tersebut? Seperti itu Bu Nita. Ini dari psikolog ini. Ya, terima kasih Ibu Mutia karena waktu itu juga Nita pernah berdiskusi bersama Bu Ibu Desi ya. Dokter Desi. Desi Bapak Arisandi. ingat, iya Iya, Bapak ingat saya juga. lihat waktu itu. Dengan Ibu Desi Arisandi karena ini juga masuk dengan psikologi, kesehatan dan teknologi. Ada 3 bidang yang kemarin Nita diskusikan bersama. Di mana teknologi games ini akan ada keberlanjutannya ke depan karena di luar negara itu kalau kita lihat riset yang ada dia dengan boneka panda, Pak. Boneka panda dia kasihkan dengan lansia itu dan lansia itu senang begitu dengan itu apa namanya dengan psikologinya. Ada Oke, lagi oke, oke. hadiahnya dengan main games drive orang lansia main games drive itu juga masuk ke psikologinya. Banyak penelitian yang menerapkan itu. Karena di luar negara itu mereka lebih menaungi eh, orang-orang lansia. Karena kita kan kita cuekin aja nih kalau Iya, orang-orang lansia, betul, apalagi betul. udahlah, udah lansia. Iya, Kalau di tempat mereka tuh memang mereka tuh apa namanya eh memang dinaungi bahwa difasilitasi ini loh betul, untuk betul. lansia untuk hari-harinya nanti. Ada klubnya kadang-kadang. Kalau di Ada Australia itu klub. ada klubnya. Iya Pak, ada klubnya. Kalau kita ini mungkin memang Ya belum kita belum budaya. Ya, ya. belum budaya ke sana, kita kita cuekin aja orang-orang lansia. Memang nanti akan ada berkesinambungannya untuk lansia ini. Untuk games ini memang ada levelnya dari level mudah, susah dan hingga yang sulitnya. Itu Nita buat level 1, level 2 dan level 3-nya, Pak. Tapi di sini tidak ditampilkan karena Oke, dia oke, siap, siap, screenshot. siap. Screenshot saja. Mungkin yang Nanti mereka sudah ulang. 80-an yang muda barangkali ya, yang 70-an yang Hmm, sedang, yang iya, Pak. 60-an yang level berat barangkali ya. Gitu, oke. Nanti kalau misalnya mereka tidak bisa, ngulang try again. Kalau mereka bosan, kan biasanya lansia nih mudah bosan nih. Karena Betul, dia mudah betul. bosan, dia bisa milih eksplorasi Yang kenangan. lain, oke, oke, oke. Atau mereka yang ini, mereka musik aja lagu nih gitu, Pak. Yang mereka Oke, oke. Bagus sekali ya. Jadi dengan games ini karena ada aktivitas yang terus-menerus dia lakukan, jadi dia merangsang otaknya untuk berpikir ya. ya, Apalagi kalau yang poinnya tadi untuk yang ingatan, memori tadi Bu Nita ya. ya. Itu kan kalau mengingat memori. Ini juga saya ingat dulu pembimbing saya Prof Buyung bilang itu kalau orang sudah banyak bercerita memori itu tandanya memang sudah tua katanya. Itu ya. Jadi kita itu kalau bercerita, kalau masih mau muda, berceritalah harapan dan masa depan, cita-cita. Kalau sudah sedikit-sedikit zaman dulu memang tandanya sudah tua itu ya. Itu salah satu yang saya ingat dari Prof Buyung dulu ya, pembimbing saya seperti itu. Oke. Levelnya juga bagus tadi Bu Nita ya sudah diadakan. Mungkin dari kontinuitas itu bisa dikembangkan lagi nanti dengan Bu Mutia bisa Bu Mutia ya. Ya, oke. Saya sama Pak Data ikut nanti boleh. Ya. Kita buat apa Kita jadi namanya? ini kelinci percobaan. Nah, Pak Tata kan sudah deket-deket kan usianya cocok tuh Pak.
Emang Sorry ya Tapi bercanda Pak. Yuki casing Empire 55 nih, tapi Oh ya. semangatnya 25. Oke, tapi di University Kebangsaan Malaysia itu Pak, Mm-mm. Hmm. dia buat riset nih, ini tempat penelitian di mana Mm-mm. di sini ada orang-orang lansia yang menggunakannya gitu. Kalau kita kan Mm-mm. mungkin nanti lah kita buat untuk di kampus khusus riset Boleh. yang dinaungi untuk lansia gitu. Boleh Buat juga. riset grup khusus lansia. Ya, tapi Iya, dengan peluang peluang teknologi. peluang juga itu. Heeh. Peluang juga tuh. Di kita itu ada tapi Delmok ya, lebih ke e-learning seperti itu. Ya, ya. Oke, Kita baik. Ada lagi? kita ada Heeh. juga psikologi karena kan Nah, psikologi betul, juga betul, betul masuk. sekali. Ada Bu Desi, ada Bu Itria baru Ya, pulang, ada Bu Dwi juga ya, bisa bareng-bareng. Atau mungkin bisa dikembangkan gamesnya bisa untuk yang lain-lain juga ya, tidak hanya iya untuk Pak. lansia kan? Heeh. Kalau Kemarin juga ada ngobrol dengan Ibu Dr. Sukma, Heeh. katanya boleh tak berkolaborasi karena kan Olahraga ya? di olahraga tuh Betul, betul. tentang otot ini apa namanya Betul, saraf-saraf betul. gitu katanya. Berhubungan juga ya. Berhubungan. kalau ini kita bukan kalau ini Bu Nita apa sih? Enggak, maksudnya apa yang ada sekarang ini kan kalau bayi itu ada tempat penitipan bayi gitu ya. Ada Iya, panti jompo, tapi kita mesti membuat satu model tempat persinggahan untuk para lansia untuk latihan kognitif tadi itu ya. iya, Nah, tapi mereka bukan panti jompo, bukan. iya, bukan namanya. Ya, artinya bisa ya, bisa menjadi satu lahan bisnis juga nantinya ya. Nah, dikembangkan ya. Ya, ya. Oke, nanti deh kita bicara lagi. Makasih. Oke, baik. Apakah masih ada Bapak Ibu yang lain yang mau sharing terkait tema kita kali ini? Ini Bu Nita, sorry, game ini bagusnya diberikan memang pada saat mereka belum pikun sama sekali gitu ya. Iya Baru Pak, tanda dia baru tanda-tanda. tahapan di Oh, oke. Yamal pertengahan. Kita untuk pertengahan itu kita tahu dia pertengahan atau tidak, kita tes tadi dengan Oh, betul, minimal betul, state betul. Yang examination tadi. diminta Prof. Isna tadi ya. Habis nah tadi. Betul. Boleh nanti Prof. Isna jadi apa volunteer Iya. volunteer awal ya. Izin ya Prof. Isna ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Ini menarik sekali temanya ya. Jadi kita pertama kita saat ini masih punya orang tua, punya mertua yang sudah menjelang lansia, bisa di-download nanti Bu Nita ya, apa gamenya gitu ya. Dan juga persiapan buat kita ini. Jadi kita tahu nanti ya, ternyata kalau mengingat memori itu bisa bikin awet juga. Baik, nampaknya sudah cukup puas Bu Nita ya ini. Ya Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dengan webinar kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili moderator undur diri, kemudian saya kembalikan lagi kepada MC kita yang masih tetap ceria walaupun puasa ya, Ibu Iin. Terima kasih Bu Iin. Oke, Bu Iin. Sudah selesai Bu Iin. Baik, baik, terima kasih kepada Bapak Leon yang telah membantu acara inti kita pada hari ini, dan terima kasih banyak atas sharing ilmunya Bu Nita Rosa tentang teknologi games kognitif lansia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, webinar hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar nasional hari ini yang sangat antusias ya mengikuti dari awal sampai akhir acara webinar kita hari ini. Dan juga saya mewakili segenap panitia yang bertugas pada acara webinar
nasional hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar nasional ini masih banyak sekali kekurangannya. Dan dimohon kehadirannya lagi Bapak Ibu di media virtual kita pada hari ini untuk ikut kembali dan menjadi partisipan lagi pada seri-seri berikutnya. Dan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan diisi pada kolom chat yang sudah di-share oleh panitia. Oke, baik, untuk mendokumentasikan acara webinar pada hari ini dimohon kesediaan dari semua peserta untuk menghidupkan kamera depannya karena akan kita jadikan dokumentasi. Silakan Bapak Ibu. Saya akan kasih aba-aba mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman kedua. Baik, saya Open cam please. Smile. ya, silakan. Nah, di halaman pertama ini ada Ibu Dwi Huryati, ada Ibu Nimas, ada Ibu Fatma. Saya kode dari sini, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk halaman berikutnya, halaman kedua, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya dan juga senyum terbaiknya. Ini ada teman saya, Lianita Fujikarisma. Apa kabar Bu Gebi? Oh, Kemudian, Gebi ya. ya ini ada teman saya ini. Ini Besti, Besti. Besti Gebi di saya. mana sekarang, Gebi? Di Semen Raja, Pak. Oh, Batu Raja. Mantap, mantap. Mantap. Tapi di Palembang. Masih di Palembang ya. Alhamdulillah. Jadi, mungkin ada kesempatan lain Ibu Gebi nanti yang kasih Nah, betul materi sekali. ya Bu Gebi ya. Gebi kan juga alumni, sekarang jadi praktisi. Cocok itu. Iya, Wah, cocok. boleh tuh, bisa kenalan nanti. Iya, Pak. Dikasih semen nanti Pak Tata. Baik, Bapak Ibu, di halaman kedua ini ada Ibu Evi Yulinangsi juga. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, dengan berakhirnya acara webinar nasional pada hari ini, berakhir pula acara kita webinar series ke-6 grup riset FST Universitas Bina Dharma. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah kata dan saya tutup. Oke, penutupnya ini silakan Bapak Leon Oh, untuk Pak. penutupnya. Balik bandar ya. Ya, dan memberikan informasi nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Iin. Alhamdulillah ya di bulan puasa kita sempat berwebinar lagi. Saya pikir sedikit yang ikut, ternyata lumayan ya. Ini tadi kalau saya cek di registrasi itu sudah 87 ya. Nah, kemudian juga yang ikut itu sudah lebih dari 5 kota ya. Ada Palembang, ada Metro, ada Cepu, ada Brebes, ada Jambi, Makassar, Jakarta, dan Muara Enim. Nah, untuk informasi ke depan itu insya Allah nanti ada Pak Sobri ya. Pak Sobri ini terkait dengan metodologi, dia akan membawakan materinya kemungkinan pertengahan April ya. Nah, tadi kalau Bu Iin ada pantun, saya juga mau ada pantun sedikit Bu Iin ya. Boleh Pak. Makan roti jangan sambil berlari. Cakep, Cakep. Kalaulah terhambur, kita yang rugi. cakep, Bersihkan hati, sucikan diri. cakep. Cakep. Jangan lupa ikut webinar lagi. Nah, mantap. Mantap itu. Oke, sampai di sini jumpa Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kita insya Allah rutin masih ada lagi seri-seri selanjutnya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada usulan boleh dicantumkan di form presensinya ada atau bisa menghubungi panitia, boleh ke saya langsung atau ke Bu Iin atau ke Pak Tata barangkali. Ditunggu rekan-rekan dari grup riset lainnya ya, yang dari fakultas, yang dari prodi teknik barangkali, dari vokasi, dari MTI yang tergabung di Puslit Inovasi TIK Smart System dan Data Science. Semoga ke depan atmosfer penelitian itu terus terjaga sehingga
membuat kita tidak lupa, tidak lansia dengan Ya, Tridharma yang kedua ya. Jadi kita tetap meneliti, menulis itu. Saya betul. alhamdulillah barusan tadi dapat revisi, insya Allah diterima di Sinta 2 gitu ya. Nah, jadi itu karena apa? Terus menerus. Amin. Jadi apa yang ketemu dilihat, disambungkan dengan track record yang sudah kita kerjakan. Nah, itu nanti lebih mengalirnya lebih alami. Nah, seperti itu, gitu ya. Dan kemudian sangat bermanfaat. Kemarin saya jadi reviewer itu, wah saya kan ketemunya profesor semua, gitu ya. Tetapi karena sering membaca, sering mereview, benar tadi kata Bonita ya, terus menerus kita lakukan, itu kita jadi lebih banyak pengalaman. Dan akhirnya apa? Grogi saya hilang gitu ya. Justru akhirnya mereka yang belajar. Itu yang saya benar sekali. Jadi membaca, meneliti, menulis ya, bahkan berbicara juga. Karena kan pada level tertentu kalau kita ilmu kita yang dapat setelah kita tulis itu nanti akan dibaca orang dan itu feedbacknya kalau positif balik lagi ke kita secara tidak langsung. Ya, Nah, betul. seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, sudah menjelang akhir sesi kita kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi pada kesempatan mendatang ya. Kalau ada salah, kami panitia mohon maaf. Seperti biasa, ada saya, ada Pak Tata, ada Bu Iin, ada Pak Denny Erlansa. Sekarang ada Bu Nita ikut jadi speaker. Kita juga dibantu oleh 2 mahasiswa kita Bu Iin ya. Ada Mas Rifki dan Mbak Arvina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti mahasiswa yang lain juga bisa ikut join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.